Misal nih, kalian scroll aplikasi Traveloka di jam 2 pagi, terus kalian mau booking penginapan atau flight gitu ya. Terus kalian scroll nih berandanya, kayak kok bisa gitu sistemnya pas ngerekomendasiin si penginapan atau pesawatnya ini sesuai sama budget kita. Kayak kok bisa gitu. Atau kenapa sih harga yang muncul di layar HP kalian sama di layar HP keluarga kalian atau teman kalian gitu, harganya beda, padahal cari flightnya itu sama, atau hotel atau penginapannya itu sama. Nah, video kali ini kita bakal bongkar teknologi di balik aplikasi Traveloka ini. Jadi Traveloka ini bukan cuma sebagai platform booking biasa, tapi kita bakal lihat dari sisi infrastruktur TI-nya dan gimana sih mereka memanage jutaan pengguna aplikasi Traveloka. Sampai kenapa sih teknologi ini tuh bikin mereka unggul dibanding kompetitor lainnya. Oke, first thing first, kita mulai dari yang paling fundamental dulu. Nah, jadi yang pertama, Traveloka itu bukan perusahaan kecil-kecilan ya. Jadi mereka ini nge-handle transaksi puluhan juta pengguna di setiap bulannya. Bayangin kalau sistemnya tuh down pas lagi long weekend atau kayak kemarin pas libur lebaran, pasti bakal kacau total. Nah, makanya Traveloka ini nggak pakai server fisik di satu tempat doang. Mereka pakai yang namanya cloud computing. Specifically mereka partnership sama Amazon Web Service atau AWS. Kalau kalian wondering kenapa sih AWS gitu, simpelnya misal nih lagi promo flash sale, terus tiba-tiba ada 100.000 orang akses websitenya bareng-bareng dalam satu waktu yang sama gitu. Terus kalau pakai server biasa kan biasanya langsung kayak nge-lag atau crash ya. Tapi dengan cloud ini sistemnya bisa auto scaling atau otomatis nambah kapasitas server sesuai trafficnya. Next, kalau dari sisi softwarenya itu, Traveloka pakai teknologi microservice architecture. Jadi sistemnya ini dipecah-pecah jadi modul kecil-kecil. Misalnya ada modul khusus untuk pembayaran, ada modul khusus untuk search engines, dan yang terakhir ada modul khusus untuk recommendation system. Keuntungannya apa sih? Keuntungannya, kalau satu modul bermasalah, nah modul yang lain tuh masih tetap berjalan gitu. Dan mereka bisa update satu fitur tanpa ganggu fitur yang lain. Nah, sekarang yang bikin Traveloka Smart itu tuh bukan cuma infrastrukturnya, teman-teman. Jadi, gimana sih mereka mengolah datanya itu? Jadi sebenarnya kalian tahu nggak sih, kalau kalian buka aplikasi Traveloka, terus search hotel atau flight atau apa gitu, atau cuma sekadar scroll, nyari-nyari promo gitu, itu sebenarnya semuanya direkam sama Traveloka sebagai data. Tapi ini bukan hal yang serem. Jadi Traveloka ini ngumpulin berbagai jenis data. Yang pertama itu behavioral data atau data perilaku kita. Jadi kayak contohnya, misal kita buka aplikasi Traveloka ini setiap jam berapa sih? Misal setiap malam karena besoknya mau pergi, mau flight gitu. Terus yang kedua, destinasi apa sih yang kita cari? Misal kalian nih suka banget gitu traveling dalam Indonesia. Misal kalian mau ke Raja Ampat atau ke Labuan Bajo gitu. Nah, itu tuh juga direkam sama si Traveloka. Yang ketiga, range yang biasa kita filter. Kan kalian pasti kalau misalnya nyari-nyari hotel atau nyari-nyari flight itu pasti kayak di filter dulu kan, misal dari harga 1 juta sampai 2 jutaan. Itu juga direkam. Terus terakhir ada hotel atau maskapai favorit kita, itu pun juga direkam sama Traveloka. Nah, yang kedua, Traveloka ini ngumpulin transaksi data. Jadi setiap transaksi yang pernah kita lakuin di aplikasi Traveloka ini tersimpan. Nah, setelah aku jelasin tadi Traveloka merekam berbagai data apa aja, kalian pasti bertanya-tanya kan, datanya tuh diapain sih, datanya buat apa? Nah, sebelum berlanjut, aku mau jelasin dua hal yang Traveloka pakai. Yang pertama, Big Data Analytics, yaitu biasanya ya di Big Data Analytics ini mereka menggunakan dynamic pricing. Misalnya kalian notice kan harga tiket yang kadang naik dan turun, itu tuh sebenarnya bukan random, itu algoritma yang mereka analisis. Misalnya yang pertama, berapa banyak orang sih yang search rute di hari ini, terus berapa seat yang masih available, historical data, atau kapan orang biasanya book di jam berapa di hari apa gitu. Terus yang terakhir ada competitor pricing. Nah, di sistem ini, di Big Data Analytics ini, nanti dia ngasih keputusan kayak, oke, demand lagi tinggi nih, naikin harga 10%, atau malah sebaliknya, kayak, oh masih banyak seat kosong, padahal udah Hamin 3 gitu, Hamin 3 flight gitu. Nah, mereka biasanya bakal kasih diskon biar cepat sold out. Terus yang kedua tadi, machine learning. Nah, kalian pasti pernah kan, misal search hotel di Bali atau di mana di Jogja gitu, tiba-tiba di beranda kalian tuh muncul rekomendasi tour di Bali atau di Jogja, atau malah muncul car rentalnya itu. Nah, itu
salah satu contoh machine learning yang lagi bekerja, teman-teman. Jadi Traveloka ini udah jadi data driven company, teman-teman. Setiap keputusan bisnis mereka ini, dari strategi marketing sampai inventory manajemennya ini berdasarkan data, teman-teman. Jadi kayak bukan cuma asal-asalan doang. Oke, tadi kita udah ngomongin gimana sih Traveloka ngumpulin dan mengolah data. Kita bahas gimana sih keamanan informasi mereka. Dengan segitu banyak data sensitif, misalnya kartu kredit kita, KTP, paspor, atau histori perjalanan ini, gimana sih mereka mastiin data kita tuh tetap aman? Kan kalau sampai bocor tuh bahaya ya teman-teman, buat jutaan pengguna. Jadi keamanan informasinya ini bukan main-main. Okay, let me break down security layers yang Traveloka implementasi. Yang pertama ini ada encryption. Jadi semua data yang dikirim dari aplikasi kita ke servernya Traveloka ini akan mereka enkripsi pakai protokol HTTPS dan TLS. Jadi meskipun ada hacker yang intercept data di tengah jalan, di tengah proses pembookingan gitu, jadi mereka nggak bakal lihat, si hacker itu nggak bakal lihat. Yang akan mereka lihat itu cuma angka dan huruf acak, dan itu nggak bisa dibaca. Ini fun fact lagi teman-teman, Traveloka ini nggak nyimpan full credit card number kita ya. Mereka ini pakai tokenization, jadi yang kesimpan ini cuma token atau kode representatifnya aja, bukan nomor asli kartu kredit kita. Terus yang ketiga ini ada autentikasi. Pasti kalian familiar lah sama OTP, one time password. Nah, autentikasi ini untuk mastiin yang akses akun kita ini ya benar-benar kita, bukan orang lain gitu. Jadi mereka juga mengimplementasi dua faktor autentikasi buat layer keamanan ekstra buat akun kita juga. Nah, yang terakhir ini ada internal security. Ini tuh sering banget dilupain teman-teman. Padahal security-nya ini bukan cuma dari external threat aja, tapi internal threat juga bahaya. Hanya di Traveloka ini ada yang namanya role based access control atau RBAC. Jadi nggak semua karyawan ini bisa akses semua datanya. Misalnya contoh customer service cuma bisa lihat data yang relevan buat ngebantuin customernya. Jadi nggak bisa nge-access database payment kita. Plus mereka ini harus komplit sama regulasi kayak undang-undang PDP atau perlindungan data pribadi di Indonesia dan GDPR kalau pengoperasiannya di Eropa. Oke, sekarang kita masuk ke poin pentingnya, yaitu dampak inovasi dari aplikasi Traveloka ini. Jadi di tengah persaingan yang ketat dengan kompetitor lain, apa sih yang bikin Traveloka ini tetap jadi market leader? Jadi jawabannya teman-teman, teknologi yang Traveloka kembangkan ini bukan cuma efisiensi operasional, jadi mereka langsung kasih keunggulan yang kompetitif. Kalau kalian lihat price, Traveloka ini sekarang bukan cuma booking tiket dan hotel aja, tapi ada bills payment, contohnya buat bayar listrik, PDAM atau internet. Terus yang kedua bisa buat bayar pulsa dan data, bisa ada juga fitur Traveloka Eats, terus Traveloka Pay, asuransi, tiket bioskop, dan event-event lain gitu. Jadi strategi super aplikasinya yaitu aplikasi satu untuk semuanya. Benefitnya apa sih? Jadi user retention ini jadi lebih tinggi. Kalian buka aplikasi mereka, aplikasi Traveloka ini bukan cuma pas mau traveling, tapi bisa hampir setiap minggu buat bayar tagihan atau buat bayar pulsa, itu juga bisa. Ada AI powered customer service. Jadi kalau kalian pernah chat sama customer service Traveloka, nah yang jawab pertama itu biasanya chatbot yang berbasis AI. Jadi chatbot ini benar-benar bagus, dia bisa ngehandle komplain standar, refund request, sampai reschedule booking. Jadi kalau kasusnya kompleks baru di route ke human agentnya. Nah ini tuh efisiensinya malah lebih tinggi, respon time-nya itu jadi lebih cepat, cost-nya lebih murah, dan customer pun bahagia, happy. Nah inovasi yang terakhir ini ada localization. Localization ini yang bikin Traveloka ini lebih unggul dibanding kompetitor lainnya. Misalnya mereka ini paham pasar Indonesia, contoh metode pembayarannya ini support transit bank lokal, misalnya OVO, GoPay, Dana, atau bahkan minimarket gitu. Terus yang kedua, customer service-nya 24/7 berbahasa Indonesia. Terus yang ketiga, coverage ke destinasi lokalnya bagus dan lebih sering dicari orang-orang Indonesia. Yang ketiga, promo lain sama kalender Indonesia, misal mudik lebaran, liburan sekolah, atau long weekend. Jadi mungkin kompetitor lain punya inventory hotel lebih baik secara global, tapi Traveloka ini lebih kerasa lokalnya atau kerasa Indonesianya. Kalau dampaknya untuk bisnis, berdasarkan laporan beberapa sumber yang saya temukan, Traveloka ini menguasai sekitar 40-50% market share travel booking di Indonesia pada tahun 2024 dan tahun 2025. Jadi pendapatan mereka ini konsisten, growth year over year, dan valuation unicorn mereka ini sudah mencapai 3 billion US dollar.
Jadi semua ini dilakukan karena mereka investasi besar-besaran di inovasi teknologi yang dampaknya langsung berasa ke nilainya bagi pelanggan dan pertumbuhan bisnis itu sendiri. Dari semua yang sudah kita bahas tadi, Traveloka ini bukan cuma aplikasi booking biasa teman-teman. Di baliknya ini ada infrastruktur kelas enterprise dengan AWS Cloud, data analytics yang canggih bikin pengalaman kita jadi lebih personal, sistem keamanannya berlapis-lapis, atau multi-layered security yang jagain data kita, sampai inovasi terus-menerus yang bikin mereka punya keunggulan dibanding kompetitor lainnya. Semua ini adalah contoh nyata kenapa sih literasi teknologi ini penting banget. Pasti kita paham gimana teknologi bekerja di belakang layar. Kita jadi lebih sadar dan bisa ambil keputusan yang lebih cerdas, baik sebagai pengguna atau baik sebagai calon pengusaha di masa depan. Terima kasih semuanya.